Selamat siang semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hoiriah Nur Muslimasari dari kelas mikrokonseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait tahap perencanaan dalam konseling. Nah, tahap perencanaan di sini itu diartikan sebagai berbicara pada klien tentang hal-hal yang akan menjadi program atau aksi nyata dari sebuah konseling. Nah, tujuan diadakannya perencanaan ini tidak lain adalah untuk membuat klien merasa lebih produktif lagi setelah mengikuti konseling tersebut. E, Contohnya seperti ini. Seorang konselor itu mengatakan bahwa menuju akhir konseling, rencana apa yang akan Anda ambil atau Anda lakukan setelah konseling ini berakhir begitu. Nah, contoh yang kedua ada nah, apakah tidak sebaiknya jika Anda mulai menyusun rencana yang baik dengan pedoman pada hasil pembicaraan konseling tadi. Nah, contoh pertama dan kedua itu sama-sama menunjukkan bahwa konselor itu memberi kesempatan konseli agar mau merencanakan sebuah tindakan usai melakukan sesi konseli. Jadi dalam eh, merencanakan tindakan itu ada yang namanya meyakinkan atau biasa disebut reassurance. Nah, reassurance ini adalah sebuah dasar komunikasi dalam konseling untuk memberikan dukungan ataupun keyakinan kepada klien. Nah, adapun teori reassurance dari Mula Warman yaitu mengemukakan reassurance adalah keterampilan ataupun teknik yang digunakan konselor untuk memberikan dukungan ataupun penguatan terhadap pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin dan lebih percaya diri. Nah, adapun tujuan menurut Fauzan dibagi menjadi 5 tujuan, yaitu yang pertama terbangkitnya semangat konseling ke arah positif. Tentunya ketika usai sesi konseling pasti konseli bisa lebih tenang dan bisa melakukan sesuatu yang bernilai positif begitu. Nah, yang kedua ada teredanya keraguan, kecemasan, dan ketegangan konseli untuk melaksanakan perilaku. Yang ketiga, semakin menguatkannya perilaku baru. Dan yang keempat adalah terdorongnya konseli untuk memperluas perilaku baru yang berhasil. Ya, yang kelima itu ada terbebaskannya konseli dan dari emosi yang menyakitkan, memalukan ataupun menekan. Begitu. Nah, dari tujuan tersebut tadi nanti akan lebih dijelaskan lagi di contoh-contoh nanti. Selanjutnya ada jenis-jenis dukungan konselor yang bisa diberikan kepada konseli. Yang pertama ada dukungan untuk meyakinkan klien sebelum klien bertindak atau melakukan sesuatu usai konseling. Nah, contohnya itu ada dalam sebuah contoh kasus yaitu salah jurusan begitu ya. Nah, jurusan yang diambil itu adalah akuntansi, sedangkan dia itu lulusan IPA yang artinya dia itu linjur gitu ya, lintas jurusan. Klien itu bercerita bahwa awalnya saya berpikir akuntansi itu bukan basic saya. Karena saya dari jurusan IPA, tapi saya sadar mungkin dari sini saya harus semangat mencoba hal yang baru. Nah, konselor itu bisa menanggapi seperti, "Nah, good job. Dengan kamu semangat belajar dan tekad yang kuat, maka kamu akan terbiasa dan jika kamu menikmati prosesnya, pasti akan lebih mudah lagi." Yang kedua, ada dukungan untuk meyakinkan klien sesudah bertindak atau melakukan sesuatu. Kalau yang prediction research tadi itu sebelum, tapi kalau post diction research itu dukungan untuk meyakinkan klien sesudah bertindak ya. Contohnya ketika klien bercerita sama seperti kasus tadi, beberapa waktu lalu saya sudah menikmati proses selama menjadi mahasiswa akuntansi usai melakukan konseling. Nah, dan alhamdulillahnya saya lebih tenang dan enjoy. Terima kasih, Bu. Nah, dan dari sini juga konselor bisa menanggapi bahwa Masya Allah,
Sama-sama. Jadi, dengan kamu menikmati prosesnya, insya Allah kamu bisa terbiasa di jurusan akuntansi, begitu ya. Yang ketiga ada dukungan untuk mengurangi beban atau masalah dari si klien. Jadi, dukungan untuk meyakinkan klien saat mengalami masalah. Contohnya ketika klien itu bercerita, "Kemarin saya sempat murung ketika orang tua saya bertanya, tapi saya, lebih memilih diam, tidak menjawab pertanyaan dari orang tua saya." Nah, dari sini itu muncul lagi sebuah beban pikiran karena saya tidak mau jujur kepada orang tua. Nah, akhirnya saya, bercerita kepada orang tua terkait permasalahan saya, begitu, Bu. Nah, di sini konselor itu bisa menanggapi, orang tua pasti tahu ketika anaknya sedang ada masalah, tapi biasanya ketika, orang tua bertanya dan si anak tidak mau menjawab. Nah, itu orang tua membiarkan saja, biarkan anaknya berpikir terlebih dahulu sebelum, eee, anaknya tadi bercerita kepada orang tua. Begitu ya, Kak. Nah, intinya itu, lebih terbuka lagi kepada orang tua ya, Kak, agar tidak mendapat beban pikiran. Terlebih lagi ketika ketika kita berbicara atau bercerita tentang sesuatu masalah, setidaknya perasaan kita akan lebih lega, begitu. Nah, yang terakhir, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam, sesi konseling. Di sini tuh ada 3, yaitu yang pertama positive conditioning. Ya, metode ini itu digunakan untuk mengurangi rasa takut dengan pembiasaan yang bersifat menyenangkan dengan mendekatkan klien pada hal yang ditakuti, namun didampingi dengan suatu hal yang disenangi. Contohnya seperti ini, ketika contoh permasalahan tadi, ketika salah jurusan, eee, dia itu merasa bahwa konseli itu ketika ada matkul terkait akuntansi nih, dia tidak mudah berpikir ketika dia merasa, kekurangan cairan. Jadi dia tuh susah berpikir, apalagi, mata kuliah, akuntansi itu hal yang baru buat, dia karena awalnya dia, di jurusan IPA, begitu ya. Nah, di sini konseli bisa mengimbanginya, mendampinginya dengan ketika ada matkul konseli, si konseli itu tadi bisa sambil minum karena ketika dia, kesusahan dalam berpikir, mudah dehidrasi, jadi dia harus sedia minum ketika ia belajar matkul akuntansi, begitu ya. Terus yang kedua ada positive plan of action. Nah, di sini itu rencana aksi terkait yang merujuk pada perkembangan rencana tindakan. Nah, intinya itu konselor dan konseli itu harus menunjukkan tahap keberhasilan itu tadi. Nah, yang ketiga ada positive regard. Nah, sikap dasar konselor yang menghormati konseli sebagai pribadi atau penghormatan terhadap perasaan dan pengalaman konseli. Jadi di sini itu konselor harus, menghargai, tidak menghakimi, si konseli ketika si konseli bercerita sedemikian rupa, ataupun cerita itu yang bernilai hal yang negatif ataupun positif itu, konselor tidak boleh menghakimi itu tadi. Karena apa? Karena ada positive regard, sikap konselor yang harus menghargai konseli, begitu. Nah, adapun, sepenggal, sesi konseling dari tahap tahap perencanaan tindakan, yaitu bisa ditonton selanjutnya ya. Nah, kalau boleh saya tahu dalam benak kamu ataupun dalam pikiran kamu, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Untuk sekarang saya akan melanjutkan apa yang ada sekarang. Mungkin jurusan akuntansi merupakan hal yang baru untuk saya, terlebih lagi linjur. Mungkin karena saya masih kategori mahasiswa baru, jadi saya harus lebih beradaptasi lagi. Nah, bagus sekali, Kak. Nah, jadi intinya itu, mencoba hal baru itu juga tidak salah, dan jangan lupa dinikmati saja ya prosesnya. Siap Bu, terima kasih sudah mendengarkan saya, membantu saya memberikan stigma positif sehingga saya lebih tenang lagi. Dan saya merasa pandangan saya tentang perkuliahan yang awalnya salah jurusan,
Sekarang bisa lebih tenang dan secara teratur mengurangi kecemasan saya. Masya Allah, sama-sama ya Kak. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan tetap semangat meskipun bukan jurusan yang awalnya Anda inginkan, tapi dinikmati saja. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.